warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Putri Silvana Prianto dengan NIM 2202311000158 dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini akan membahas tentang intervensi pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi klasik. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya sampai akhir ya. Untuk yang pertama, mengenai apa sih pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik mengacu pada aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Pemikiran ekonomi klasik berpusat pada ide-ide yang dikembangkan oleh para ekonom yang terkenal seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Pemikiran ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas dan peran individu dalam mengatur kegiatan ekonomi. Mereka percaya bahwa pasar bebas, di mana penawaran dan permintaan ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah secara signifikan, yang mengarah pada efisiensi ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Salah satu konsep penting dalam ekonomi klasik adalah hukum nilai atau teori nilai kerja yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Dalam hal ini, nilai adalah fungsi dari kerja yang diinvestasikan dalam produksi. Itu adalah pengertian ekonomi klasik secara umum. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang pengertian ekonomi klasik menurut beberapa para ahli. Adam Smith adalah salah satu tokoh penting dalam ekonomi klasik dan dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Pemikirannya terutama terkait dengan bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations 1776 yang menjadi dasar pemikiran ekonomi klasik. Berikut adalah pengertian ekonomi klasik menurut Adam Smith. Yang pertama, hukum pasar berdiri sendiri meyakini bahwa ekonomi efisien dapat tercapai melalui interaksi bebas di pasar. Menurutnya, pasar bebas dari regulasi pemerintah dan didorong oleh kepentingan diri sendiri akan mengarah pada efisiensi dan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Konsep ini dikenal dengan sebutan tangan tak terlihat atau invisible hand, di mana tindakan individu yang bertujuan keuntungan pribadi secara tidak langsung menentukan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ada pembagian kerja. Keuntungan komparatif Smith menyoroti pentingnya pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas dengan membagi tugas menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik dan memungkinkan spesialisasi. Smith berpendapat bahwa produksi dapat meningkatkan secara signifikan. Selain itu juga memperkenalkan konsep keuntungan komparatif, di mana negara sebaiknya fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki keunggulan yang komparatif dan melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak diproduksi secara efisien dalam negeri. Yang ketiga, ada nilai kerja dan teori nilai kerja. Menurut Adam Smith juga mengembangkan pemikiran tentang nilai kerja. Menurutnya, suatu nilai barang ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Konsep ini menjadi landasan bagi teori nilai kerja yang dikembangkan oleh ekonomi klasik lainnya seperti David Ricardo. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peran terbatas pemerintah. Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah harus memainkan peran terbatas dalam ekonomi, meskipun ia mengakui kebutuhan akan beberapa fungsi pemerintah seperti pertahanan nasional, penegakan hukum, dan penyediaan infrastruktur. Ia berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar sebaiknya dibatasi. Yang kedua, ada teori ekonomi klasik menurut David Ricardo. David Ricardo sendiri adalah seorang ekonom klasik yang hidup pada abad 18 dan dikenal karena kontribusinya terhadap teori nilai tukar dan teori keuntungan. Berikut adalah macam-macam pengertian ekonomi klasik menurut David Ricardo. Yang pertama, teori nilai kerja. Ricardo mengembangkan teori kerja yang merupakan perkembangan dari pemikiran Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Ia percaya bahwa jumlah kerja yang ditanamkan dalam produksi adalah penentu utama nilai barang. Yang kedua, ada teori keuntungan. Menurut David Ricardo mengemukakan teori keuntungan yang dikenal sebagai teori nilai tambah atau teori nilai surplus. Menurutnya, teori ini, keuntungan dalam perekonomian berasal dari nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang digunakan di atas nilai yang diperlukan untuk mempertahankan memproduksi tenaga kerja tersebut. Dengan kata lain, keuntungan adalah hasil eksploitasi nilai surplus yang dihasilkan oleh buruh. Yang ketiga, ada keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo juga mengembangkan konsep keunggulan komparatif yang mengatakan bahwa negara atau individu sebaiknya memproduksi
dan mengekspor barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan negara atau individu lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif, semua pihak dapat mengalami peningkatan kesejahteraan. Yang keempat ada teori nilai tukar emas. David Ricardo sangat tertarik pada peran uang dalam ekonomi. Ia mendukung konsep standar emas dan percaya bahwa nilai tukar antara dua mata uang harus didasarkan pada kandungan emas yang terkandung dalam masing-masing mata uang. Pemikiran David Ricardo memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan teori ekonomi klasik. Konsep-konsep seperti teori nilai kerja, teori keuntungan, dan keunggulan komparatif ini masih dipelajari dan diperdebatkan dalam ekonomi modern hingga saat ini. Yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus, yakni seorang ekonom klasik yang hidup pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19. Pandangannya terutama terkait dengan masalah pertumbuhan populasi dan dampaknya terhadap sumber daya alam dan kemakmuran masyarakat. Berikut adalah beberapa pandangan ekonomi klasik menurut Thomas Robert Malthus. Yang pertama adalah teori populasi. Malthus mengungkapkan bahwa teori populasi dikenal sebagai teori Malthusianisme. Menurut teorinya, pertumbuhan populasi akan melampaui pertumbuhan produksi dan sumber daya alam yang terbatas. Ia berpendapat bahwa populasi cenderung berkembang secara eksponensial, sementara produksi hanya tumbuh secara linear. Akibatnya, ia memprediksi adanya pertentangan antara pertumbuhan populasi yang cepat dan ketersediaan sumber daya yang dapat menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan manusia. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Malthus berpendapat bahwa sumber daya alam seperti lahan, makanan, dan air terbatas. Pertumbuhan populasi yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya tersebut, namun pasokan sumber daya tidak akan mampu mengimbanginya. Oleh karena itu, ia menganggap penting untuk mengendalikan pertumbuhan populasi guna menghindari tekanan yang berlebihan pada sumber daya alam. Yang ketiga, ada solusi Malthusian. Malthus menyatakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mengurangi pertumbuhan populasi, yakni ada kelaparan, penyakit, dan perang. Ia berpendapat bahwa faktor tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme alamiah untuk mengendalikan pertumbuhan populasi. Selain itu, Malthus juga menekankan perlunya pengendalian kelahiran birth control secara sukarela sebagai solusi untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Pandangan Malthus ini tentang pertumbuhan populasi dan keterbatasan sumber daya telah menjadi subjek perdebatan dan ilmu ekonomi dan demografi. Beberapa kritikus ini menganggap pandangannya terlalu pesimis dan mengabaikan faktor-faktor seperti kemajuan teknologi dan inovasi yang dapat memperbaiki produktivitas dan ketersediaan sumber daya. Namun, konsep-konsep yang dikembangkan oleh Malthus masih memiliki pengaruh dalam pemikiran ekonomi dan kebijakan populasi. Orang filsuf dan ekonom abad 19 tidak termasuk dalam aliran pemikiran ekonomi klasik, tetapi ia mengembangkan teori yang dikenal sebagai Marxisme atau Marxisme. Pendekatan Marxisme ini dianggap sebagai aliran ekonomi politik yang berbeda dari ekonomi klasik. Namun, saya dapat memberikan gambaran singkat tentang pandangan ekonomi Marxisme. Yang pertama ada materialis historis. Marx mengembangkan konsep materialis historis yang menyatakan bahwa struktur sosial dan politik suatu masyarakat ditentukan oleh produksi dan distribusi bahan material. Ia berpendapat bahwa sejarah manusia terbagi menjadi periode-periode berbeda yang ditandai dengan konflik kelas antara pemilik modal dan pekerja. Yang kedua ada teori nilai buruh. Marx mengkritik teori nilai kerja dalam ekonomi klasik dan mengembangkan konsep teori nilai buruh. Menurutnya, nilai suatu barang bukanlah semata-mata ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja yang ditanamkan, tetapi oleh nilai tambahan yang dihasilkan oleh pekerja. Marx berpendapat bahwa pemilik modal memanfaatkan tenaga kerja dengan membayar mereka upah yang lebih rendah dari nilai tambahan yang dihasilkan, sehingga menghasilkan keuntungan yang tidak adil. Yang ketiga ada konflik kelas. Pandangan sentral dalam pemikiran Marx adalah konflik kelas antara bourgeois pemilik modal dan proletariat pekerja. Ia menyatakan bahwa dalam sistem kapitalis, bourgeois mengeksploitasi proletaris dengan memperoleh surplus nilai dari tenaga kerja pekerja. Marx berpendapat bahwa konflik kelas ini akan mencapai puncaknya mendorong terjadi revolusi proletar di mana
proletariat akan menggunakan bourgeois atau pemilik modal dengan membentuk masyarakat sosialis. Yang keempat ada masyarakat sosialis dan komunis. Marx mengejar visi masyarakat sosialis dan komunis. Dalam masyarakat sosialis, alat produksi dikendalikan oleh negara atau kolektivitas, dan surplus nilai didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam masyarakat komunis yang ideal, kepemilikan pribadi dan kelas sosial dihapus sepenuhnya, dan produksi serta distribusi dilakukan berdasarkan prinsip dari setiap orang menurut kemampuannya, kepada setiap orang menurut kebutuhannya. Pandangan ekonomi Marxisme telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam ilmu sosial dan ekonomi politik. Berikutnya ada mekanisme pasar bebas menurut Adam Smith. Pasar bebas adalah pasar yang mengatur interaksi ekonomi antara individu dan perusahaan di pasar tanpa adanya campur pemerintah yang signifikan. Smith ini meyakini bahwa mekanisme pasar bebas dapat mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Menurut Adam Smith, bahwa hukum penawaran dan permintaan, Smith mempercayai bahwa harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Jika penawaran suatu barang atau jasa meningkat, sementara permintaannya tetap stabil, maka harga akan cenderung turun. Sebaliknya, jika permintaan meningkat, sementara penawaran tetap stabil, maka harga akan cenderung naik. Melalui mekanisme ini, pasar dapat mencapai keseimbangan di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Kemudian, kebebasan individu dan kepentingan diri sendiri. Adam Smith ini berpendapat bahwa dalam mekanisme pasar bebas, individu diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan diri mereka sendiri, seperti mencari keuntungan dan memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Ia percaya bahwa ketika setiap individu bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, mekanisme pasar akan mengarahkan mereka untuk secara tidak langsung juga mempromosikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini dikenal dengan sebutan tangan tak terlihat atau invisible hand. Slide ini akan menjelaskan tentang pengaruh pandangan Adam Smith mengenai pembagian kerja yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemikiran ekonomi dan pengembangan sistem produksi. Adam Smith mengamati bahwa pembagian kerja yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu masyarakat. Berikut adalah pengaruh utama pandangan Adam Smith mengenai pembagian kerja. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Smith mengemukakan bahwa pembagian kerja yang tepat dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Dalam bukunya Wealth of Nations, Smith menggambarkan contoh pembagian kerja di pabrik jarum, di mana setiap pekerja fokus pada tugas yang spesifik seperti mengasah, menajamkan, atau melubangi jarum. Dengan melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang, pekerja menjadi lebih terampil dan efisien dalam pekerjaannya, sehingga meningkatkan output dan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua ada peningkatan spesialisasi. Melalui pembagian kerja, individu cenderung mengembangkan keahlian khusus dalam tugas-tugas tertentu. Hal ini mengarah pada peningkatan spesialisasi di mana setiap individu fokus pada bidang yang paling sesuai dengan kemampuannya. Dengan spesialisasi yang lebih tinggi, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien karena setiap pekerja ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam tugas yang mereka lakukan. Yang ketiga ada efisiensi pengguna waktu. Pembagian kerja memungkinkan pekerjaan yang kompleks dibagi menjadi serangkaian tugas yang lebih sederhana. Dengan melakukan tugas-tugas tersebut secara berurutan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dikurangi secara signifikan. Setiap pekerjaan hanya perlu menguasai dan fokus pada beberapa tugas yang spesifik, sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk beralih antara tugas-tugas yang berbeda. Yang keempat ada peningkatan inovasi dan teknologi. Pembagian kerja dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dengan fokus pada tugas yang terbatas. Pekerja memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencari cara baru yang lebih efisien atau alat-alat yang lebih baik untuk menyelesaikan tugas mereka. Inovasi dalam pengembangan teknologi ini dapat menghasilkan peningkatan produktivitas jangka panjang dalam suatu masyarakat. Pengaruh pandangan Adam Smith mengenai pembagian kerja terlihat dalam perkembangan sistem produksi modern. Konsep spesialisasi dan pembagian kerja masih menjadi dasar dalam organisasi produk dalam berbagai industri.
Selain itu, pemahaman tentang pentingnya efisiensi dan peningkatan produktivitas dalam pembagian kerja juga mempengaruhi praktik bisnis dan manajemen di berbagai sektor ekonomi. Yang kedua ada pandangan Adam Smith yang memiliki pengaruh terhadap akumulasi kapital. Adam Smith ini menganggap bahwa akumulasi kapital sebagai faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh pandangan Adam Smith terhadap akumulasi kapital. Yang pertama ada keuntungan sebagai insentif. Menurut Smith ini kemampuan untuk mengakumulasi kekayaan dan keuntungan merupakan insentif utama bagi individu untuk berinvestasi dalam produksi dan pengembangan usaha. Ia mengamati bahwa dorongan untuk mencapai keuntungan pribadi mendorong individu untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan usaha yang lebih besar. Dengan demikian, akumulasi kapital menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua ada pertumbuhan industri dan modal. Smith mengakui bahwa pentingnya akumulasi kapital dalam pengembangan sektor industri dan modal dengan mengumpulkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha mereka. Individu dapat memperluas kapasitas produksi, membeli mesin dan peralatan yang lebih canggih, dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, pertumbuhan industri dan modal yang berkelanjutan sangat terkait dengan kemampuan individu untuk mengakumulasi kapital. Yang ketiga ada peran tabungan. Peran tabungan menurut Smith ini mengakui bahwa pentingnya tabungan dalam proses akumulasi kapital. Ia berpendapat bahwa individu yang menyisihkan sebagian pendapatan sebagai tabungan untuk memanfaatkannya sebagai investasi dalam produksi dan pembangunan. Melalui investasi ini, tabungan berkontribusi pada pembentukan modal yang lebih besar dan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat. Yang keempat ada peran pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas ini juga memiliki pengaruh pada akumulasi kapital. Ia percaya bahwa dalam mekanisme pasar bebas, keuntungan yang dihasilkan dari akumulasi kapital akan didistribusikan secara efisien melalui mekanisme persaingan dan penawaran permintaan. Kebebasan individu untuk berinvestasi dan menggunakan keuntungan mereka memberikan insentif bagi akumulasi kapital yang besar. Pengaruh pandangan Adam Smith terhadap akumulasi kapital mempengaruhi pemikiran ekonomi dan kebijakan ekonomi. Konsep-konsep seperti keuntungan, investasi, tabungan, dan pasar bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith masih menjadi dasar dalam pemahaman tentang akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi. Dalam slide terakhir ini menjelaskan tentang hubungan antara intervensi pemerintah dengan pemikiran ekonomi klasik. Dalam pandangan ekonomi klasik, terdapat prinsip dasar bahwa pemerintah seharusnya memiliki campur tangan yang minimal dalam urusan ekonomi. Ekonomi klasik yang dipelopori oleh para ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus bahwa kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan intervensi pemerintah dalam ekonomi klasik ini dianggap tidak diinginkan atau seharusnya terbatas. Pandangan terkait hubungan intervensi pemerintah dengan ekonomi klasik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah laissez-faire. Prinsip dasar ekonomi klasik adalah konsep laissez-faire yang berarti biarkan saja dalam bahasa Prancis. Ekonomi klasik meyakini bahwa pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan akan mencapai keseimbangan dan efisiensi ekonomi yang optimal. Pemerintah seharusnya membiarkan kekuatan pasar dan hukum penawaran dan permintaan ini mengatur interaksi ekonomi, serta membiarkan individu dan perusahaan mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri. Ada dampak negatif juga intervensi ekonomi klasik cenderung melihat intervensi pemerintah sebagai faktor yang mengganggu dalam pasar dan menghambat efisiensi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa campur tangan pemerintah ini dalam bentuk regulasi, pajak yang tinggi, subsidi, atau proteksionisme perdagangan dapat menciptakan distorsi pasar, mengurangi insentif untuk berproduksi, menghambat inovasi, dan menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Adapun yang ketiga adalah peran terbatas pemerintah ekonomi klasik. Yang kedua tadi adalah dampak negatifnya. Sekarang kita menuju yang ketiga tentang peran terbatas pemerintah. Ekonomi klasik menganggap bahwa peran pemerintah seharusnya terbatas pada penyediaan keamanan dan perlindungan hukum, penegakan kontrak, dan pembuatan kebijakan publik yang menciptakan kerangka institusional yang mendukung operasi pasar yang efisien. Pemerintah juga dianggap perlu terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan pengaturan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun,
Penting untuk dicatat bahwa pandangan ekonomi klasik mungkin tidak sepenuhnya relevan dalam konteks ekonomi modern. Sementara prinsip-prinsip pasar bebas tetap relevan, pemikiran ekonomi telah berkembang sejak era ekonomi klasik dan telah melibatkan pemikiran yang lebih luas tentang peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar, mengurangi ketidakadilan ekonomi, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.